Misteri Alkitab. Siapakah istri Kain? Kitab Kejadian memperkenalkan kita pada keluarga manusia pertama, Adam dan Hawa, serta putra-putra mereka, Kain dan Habel. Kisah Kain adalah kisah yang tragis, ditandai dengan kecemburuan, pembunuhan, dan pengasingan. Namun, di tengah-tengah cerita tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang telah menggelitik para pembaca selama berabad-abad, yaitu, siapakah istri Kain? Alkitab tidak memberikan jawaban yang jelas, sehingga menyisakan ruang untuk spekulasi dan perdebatan. Tidak adanya penjelasan yang jelas telah menimbulkan banyak penafsiran yang seringkali dipengaruhi oleh asumsi dan keyakinan budaya. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Pasal-pasal awal Kitab Kejadian di mana cerita dimulai. Pasal pertama Kitab Kejadian merupakan fondasi untuk memahami dunia dan tempat manusia di dalamnya. Kita menemukan kisah penciptaan, kejatuhan manusia, dan awal mulanya kehidupan manusia. Pasal-pasal ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, melainkan juga merupakan narasi teologis. Kejadian pasal 1-4 memperkenalkan kita pada manusia pertama, hubungan mereka dengan Allah, dan kejatuhan mereka ke dalam dosa. Ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden membawa dosa dan maut ke dalam dunia. Peristiwa pembunuhan Kain terhadap Habel yang didorong oleh rasa cemburu dan amarah semakin menggambarkan akibat-akibat yang menghancurkan dari dosa. Keturunan Adam dan Hawa mengungkap silsilah. Kejadian pasal 5 memberikan silsilah Adam, menelusuri keturunannya melalui Set, putra ketiganya. Silsilah ini menyoroti garis keturunan yang mengarah ke Nuh dan akhirnya ke Abraham, bapa banyak bangsa. Namun silsilah tersebut tidak menyebutkan istri Kain atau keturunan darinya. Ketiadaan informasi ini membuat beberapa orang percaya bahwa istri Kain bukanlah keturunan Adam dan Hawa. Mereka berpendapat bahwa manusia lain ada di luar Taman Eden dan Kain menemukan istrinya di antara mereka. Namun, teori ini bertentangan dengan pernyataan yang jelas dalam Kejadian 2 ayat 4 yang menyebut Adam sebagai bapa dari semua yang hidup. Alkitab secara konsisten menggambarkan Adam dan Hawa sebagai satu-satunya nenek moyang umat manusia. Oleh karena itu, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa istri Kain seperti semua manusia lainnya, pastilah keturunan Adam dan Hawa. Menjelajahi berbagai kemungkinan. Di mana Kain menemukan istrinya? Istri Kain pastilah keturunan Adam dan Hawa. Dia mungkin menikahi salah satu saudara perempuannya atau seorang keponakan perempuan. Pada zaman dahulu, pernikahan di antara kerabat dekat adalah hal yang umum untuk memastikan kelangsungan hidup populasi. Alkitab tidak menyatakan secara terang-terangan, namun ini adalah kemungkinan yang kuat mengingat konteks sejarah dan budaya. Adam dan Hawa memiliki banyak anak selain Kain dan Habel seperti yang ditunjukkan dalam Kejadian 5 ayat 4. Kain mungkin menikahi salah satu saudara perempuannya atau keponakannya sesuai konteks sejarah dan budaya. Selanjutnya, apakah istri Kain adalah saudara perempuannya? Mengatasi teori yang kontroversial. Gambaran tentang Kain yang menikahi saudara perempuannya mungkin tampak mengganggu bagi para pembaca modern. Namun penting untuk diingat bahwa norma-norma sosial dan hukum seputar pernikahan telah berkembang secara signifikan sepanjang sejarah. Apa yang mungkin terlihat tabu saat ini belum tentu dianggap demikian pada zaman dahulu. Alkitab sendiri tidak mengutuk pernikahan antara kerabat dekat pada generasi awal setelah penciptaan. Setelah itu, dalam hukum Musa, Allah melarang pernikahan semacam itu. Hukum-hukum ini diberikan kepada bangsa Israel berabad-abad setelah Kain dan dimaksudkan untuk mengatur komunitas Israel, bukan untuk menetapkan moralitas universal yang absolut. Oleh karena itu, meskipun ide Kain menikahi saudara perempuannya mungkin tampak aneh secara budaya saat ini, namun hal tersebut tidaklah aneh pada zaman dahulu dan tidak bertentangan dengan narasi Alkitab. Untuk lebih memahami konsep pernikahan pada zaman Kain, penting untuk mempertimbangkan makna pentingnya dalam budaya Israel kuno. Pernikahan bukan hanya sebuah kontrak sosial, tetapi juga sebuah institusi suci yang ditahbiskan oleh Tuhan. Pernikahan adalah fondasi keluarga dan masyarakat yang memastikan kelanjutan keturunan manusia dan transmisi iman dari generasi ke generasi.
Dalam budaya Israel kuno, pernikahan seringkali diatur oleh orang tua untuk memastikan stabilitas sosial dan keamanan ekonomi. Cinta, meskipun dihargai, tidak selalu menjadi faktor utama dalam memilih pasangan. Ikatan keluarga dan hubungan kesukuan memainkan peran penting dalam keputusan ini. Memahami nuansa budaya ini membantu kita untuk mendekati pertanyaan tentang istri Kain dengan kepekaan yang lebih besar dan menghindari memaksakan kepekaan zaman modern ke dalam teks Alkitab. Saat menafsirkan pasal-pasal awal kitab Kejadian, penting untuk mengenali genre sastranya. Meskipun kitab Kejadian mengandung elemen-elemen historis, kitab ini bukanlah sebuah catatan sejarah yang kosong. Kitab ini adalah narasi teologis yang menggunakan bahasa figuratif, simbolisme, dan citra puitis untuk menyampaikan kebenaran yang mendalam tentang Tuhan dan manusia. Silsilah dalam kitab Kejadian, termasuk yang menyebutkan keturunan Adam, tidak boleh ditafsirkan sebagai daftar yang lengkap. Tujuan utama mereka adalah untuk menyoroti tokoh-tokoh kunci dan melacak garis keturunan yang signifikan, bukan untuk memberikan catatan komprehensif tentang setiap individu. Oleh karena itu, tidak disebutkannya istri Kain dalam silsilah tidak berarti dia tidak ada atau bukan keturunan Adam dan Hawa. Itu hanya berarti bahwa identitasnya tidak penting bagi pesan teologis yang ingin disampaikan oleh penulis. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit mengungkapkan identitas istri Kain, kita dapat mendekati pertanyaan ini dengan percaya diri, dengan berpegang pada prinsip keselarasan kitab suci. Prinsip ini menyatakan bahwa kitab suci tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, interpretasi apapun tentang istri Kain harus selaras dengan ajaran kitab suci yang jelas, seperti kisah penciptaan dan asal-usul manusia dari Adam dan Hawa. Teori-teori yang menyatakan bahwa Kain menikahi seseorang di luar garis keturunan bertentangan dengan kebenaran dasar Alkitab ini dan harus didekati dengan hati-hati. Dengan mencari konsistensi dalam teks Alkitab, kita dapat sampai pada interpretasi yang setia pada kitab suci dan memuaskan secara intelektual. Pertanyaan tentang istri Kain tetap menjadi misteri menarik yang terus memesona dan menantang pembaca. Meskipun Alkitab tidak memberikan jawaban yang pasti, kita dapat memperoleh wawasan berharga dengan memeriksa teks dengan cermat, mempertimbangkan konteks budaya, dan berpegang pada prinsip keselarasan kitab suci. Meskipun identitas istri Kain mungkin tetap tidak diketahui, kisah Kain menyimpan pelajaran berharga bagi kita saat ini. Kisah ini mengingatkan kita akan konsekuensi dosa yang merusak, pentingnya mencari pengampunan dan rekonsiliasi, dan kuasa kasih karunia Tuhan yang abadi. Pada akhirnya, pesan Alkitab melampaui detail spesifik kehidupan Kain. Pesan ini menunjukkan kita kepada Tuhan yang penuh belas kasihan dan adil, yang menginginkan penebusan kita, dan yang menawarkan harapan bahkan dalam menghadapi kegagalan kita.